Iya, masih dari Max Coffee Berita Satu Plaza, kita masih di Lansok, artis dan prostitusi. Kita mengundang pemirsa untuk berinteraksi melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Ya, kembali melanjutkan perbincangan ini, saya ke Mas Sony mungkin ya. Kalau dia adalah korban begitu ya, tapi kan kita tahu namanya sudah sempat disebut dalam kasus sebelumnya begitu, dan saat ini dia justru ada dalam terbukti. daftar ya. Ya. Entah dia menginisiasi atau tidak, kita juga belum tahu. Nah, tapi ini kan berkaitan dengan profesi dia sendiri yang merupakan selebriti ataupun juga artis. Ini sebenarnya gaya hidup atau tuntutan ekonomi kalau lihat seperti ini? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau Mas Ari tadi bilang kalau kita yang harus ditindakkan sebetulnya mucikarinya, karena dia yang dalam undang-undangnya adalah memperdagangkan ya manusia gitu kan. Tetapi kalau lihat dari gaya hidup adalah sebuah fenomena yang sebetulnya dari tahun kapanpun juga ada gitu loh. Dari tahun 80-an saya sudah mengalami dan lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses. Bedanya tidak ada yang namanya media sosial. Ya kan? Kalau zaman dulu adalah teknik-teknik yang digunakan adalah hide and seek gitu kan. Tapi ini adalah bagian daripada sebetulnya gini, hedonisme di negara kita itu sangat-sangat membuat orang jadi memiliki satu keinginan untuk supaya saya bisa dilihat orang, saya bisa dilihat sama teman saya harus punya posisi di sini. Siapapun akan melakukan itu, tetapi berlebih kalau dia memiliki posisi sebagai artis. Oke, gitu. Berarti ini bukan gaya hidup yang sering kemudian menjual, dalam tanda kutip menjual diri begitu, tapi karena ada keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Makanya kalau misalnya, mohon maaf kalau misalnya saya sok tahu, kalau diselidiki itu jadi kayak on off gitu. Ada sesuatu yang tidak ada. Terus kemudian mereka kayak bikin perhelatan party atau segala macam, itu salah satu caranya. Tapi tiba-tiba mereka kalau cooling down, biasanya mereka udah tahu terlalu exposure gitu, mereka akan diredakan juga gitu supaya orang lupa dulu, nanti akan hidup lagi gitu. Hidup yang seperti ini sebetulnya sudah di lingkungan dengan tanda kutip mereka melibatkan unsur keartisan dan selebritis dan segala macam ini hanya untuk how to get through gitu, ya kan? Pada intinya adalah begini, selalu dimanapun dunia yang namanya yang menjadi orang-orang yang melakukan ini kan adalah oknum gitu, mau itu bukan selebritis mau apa gitu. Tapi pada saat dia melakukan itu sebetulnya ada willingnya gini. Sebetulnya yang pandai memberikan gambaran bahwa hidupmu akan lebih enak, sebetulnya mucikari ini. Jadi saya setuju kalau yang dicokok nih kan itu mucikarinya, karena mereka biasanya gini, memfasilitasi itu adalah satu bagian yang paling menyenangkan buat seseorang. Let's say kalau Vero rumahnya di pojok situ, aku pindahin deh, ada apartemen baru di pojok sini lebih enak, kamu biar lebih kelihatan. Kemudian setelah apartemen, aku fasilitasi lagi deh, kamu di-endorse untuk baju, pakaian dan segala macam. Itu dengan tanpa disadari dia kadang-kadang menjadi masuk ke dalam ranah itu. Dan itu mulai dari lingkungan persahabatan begitu di dunia keartisan ini. Itu sangat smooth dan itu tidak ada niat, tidak ada apa-apa bahwa orang itu akan dijadikan kamu korbannya, tidak. Gitu loh. Ini adalah satu perjalanan pertemanan yang sebetulnya istilahnya dengan kata lain hanya memberikan kenyamanan kepada sesama teman. Berarti dalam kata lain Mas Sony ini istilahnya suka sama suka ya, bisnisku dan bisnismu gitu. Justru kan gini, kalau di seluruh dunia orang kalau suka sama suka itu tidak masuk kepada ranah penyidikan kan, ya kan? Karena kita suka sama suka gitu. Itu yang dilakukan justru gitu. Dan di sini adalah begini. Pada saat dia melakukan sebetulnya gini, sebetulnya kamu banyak yang menyukai, banyak yang tidak akan pernah ngomong begitu. Tapi istilahnya diposisikan dia dulu, ditaruh di mana, kemudian dia diajaklah partying, mingle, keliling kemana-kemana. Nanti ada gambaran-gambaran di mana dia bisa lihat, oh ini. Pada saat disitulah terus dia baru dibilang gini, tuh kan yang adore sama kamu berapa orang, banyak, kamu tapi ternyata punya potensi. Pada saat dibawa dalam kondisi itu kita kemudian tidak memiliki hak untuk memilih yang mana yang kita inginkan? Apakah kondisi itu sampai membuat kita terjebak justru sekarang seperti prosesnya itu, berbalik. Pada saat si orang ini merasa bahwa oh saya ternyata ada value-nya di sini. Pada saat dia melihat siapa yang mengangkat saya menjadi valuable semacam ini, itu loh yang menjadi. Jadi kadang-kadang itu yang membuat orang jadi lupa bahwa dia harusnya memiliki satu
satu etika untuk mundur ke sini menjadi Dia orang lupa yang dia sudah sedang masuk ke dalam lubang ya. Ya, Iya. gitu. Kita akan melanjutkan Mas Sony, tapi kita ada Pak Saleh di Ambon. Jauh-jauh dari Ambon kita sapa. Halo, selamat siang Pak Saleh. Halo, selamat siang. Iya, silakan Pak Saleh. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Saleh. Silakan ingin bertanya atau memberikan komentar terkait topik kita pada hari Selamat ini, siang, artis Mbak. prostitusi. Selamat siang, Mas, Mbak. Ini saya cuma mau nambahkan saja. Selamat siang, Pak Saleh. Silakan ingin bertanya atau memberikan komentar terkait topik kita pada hari ini. Selamat siang, Mbak. Ya, saya cuma mau nambah komentar saja. Itu di negara ini sudah banyak, apa? Moralnya sudah rusak semua, moral. Ini saya cuma mau nambahkan saja. Selamat siang, Pak Saleh. Silakan ingin Halo. Ini dari sisi moral begitu ya. Iya. Sisi Ya, moral. jadi moral saja diperbaiki, Pak. Baik. Baik. Ya, Baik. seperti ada masalah teknis audio juga Teknis dengan audio. Pak Saleh. Tapi memang ini kita melihat bahwa kondisi ini kemudian membuat masyarakat mempertanyakan juga, ataupun juga orang yang melihat kasus ini dari luar melihat bahwa di mana sebenarnya letak moral itu sendiri, begitu Mas Sebetulnya, Sony. kalau saya melihat ini bukan masalah moral, bukan masalah agama. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sebetulnya dilakukan dengan inisiasi dari pribadi yang sebetulnya dia hanya tergiur oleh sesuatu yang dia tidak bisa gapai sebelumnya. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana dia mendapatkan, saya mau dapat, bukan itu kan tujuannya sebetulnya. Ada unsur lain yang dia bisa harus dapatkan di antara selain saya mendapatkan ini secara nominal, tapi saya juga punya posisi di kelas mana. Sebetulnya kan prostitusi dari zaman dulu harus ada kelasnya dong. Tapi setuju tidak Mas Sony kalau saya katakan bahwa justru kebanyakan yang terjerat dalam posisi ini adalah mereka yang film tidak ada, sinetron tidak ada, apalagi nyanyi misalnya. Tidak ada objek untuk memperoleh uang di sana, Jadi sehingga ini jobless adalah tapi sudah terlanjur berada di lingkungan itu. Iya, betul jalan nggak, keluar. Kak? tapi kan gini, mereka punya cara yang lebih elegan istilahnya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan hanya dengan cara yang misalnya makanya tadi itu ada beberapa orang yang dalam secara finansial kesulitan ya kan. Itu ada ranahnya, apalagi dia selebritis. Yang pertama adalah apakah kamu akan bertahan dengan survive kamu stripping dan segala macam, siang pagi malam syuting dan segala macam. Ada yang melakukan itu hanya demi supaya dia harga dirinya Tetap ada. survive. Tapi di antara itu ada yang merasa bahwa gini, toh nggak ada gunanya. Saya kan orang yang bebas, orang melakukan ini. Jadi saya kok dipiara oleh siapa, oleh pejabat, oleh siapa, itu kan bagian dari kehidupan lain saya. Toh nggak ada yang tahu, bisa dilakukan. Ada lagi yang bisa menjadi yang ini adalah orang yang sebetulnya memiliki unsur yang ada istilahnya adalah freedom movement gitu loh. Oke. Dia bisa bertindak kemana aja. tetapi ada motif ekonomi juga dong Mas Sony di dalam Semuanya sebetulnya berarak dari ekonomi. Saya Ekonomi. bilang bahwa hedonisme itu membuat mereka ekonomi apapun bentuknya mereka tetap kurang. situ. Baik. Ya kan? Kita akan bertanya ke Pak Ari. Kemarin yang ditangkap ini, Mucikari maupun oknum dua Oknumnya, artis ini. iya. Apakah motif ekonomi kemudian mendominasi alasan mengapa kemudian mereka berbuat seperti itu? Yang pertama saya jawab dulu nih. Tadi bukan nangkap. Iya. Yang korbannya nggak Iya. ditangkap tapi diamanin. Diamanin. Diamankan. Iya. Nanti disalahin lagi polisi kan. Pak Ari berhati-hati banget ya Pak ya. Ya, karena masyarakat juga udah cukup cerdas juga Mbak. Iya. Jadi Iya. kan kadang-kadang subjektivitas ini takut menjadi komoditas, akhirnya menjadikan suatu hal yang malah jadinya kita harus membenahi kondisi sosial seperti ini yang Iya. harusnya tujuan seperti itu. Justru Akhirnya malah memperburuk Iya. gitu. Iya. Kalau menangkap kita menangkap 2 orang. Ya. Sementara tersangka berikutnya mungkin ada lagi. Nah, kalau masalah motif ekonomi kita masih belum melihat ke situ. Sementara kita masih melihat bahwa motifnya itu adalah sementara tadi sampaikan oleh Mas Sony itu 100% sudah hampir betul gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan gaya hidup. Karena proses bergening tawar menawar itu seloroh ya, Oke. asal nyebut saja gitu, tidak gua 100 juta, gua 200 tidak. Baik. Hanya dia
150 mau nggak lo? Gitu kan? Sama si undercover kita ini. Smooth banget ya. Smooth banget ya. Kita kan 150 gitu. Lah, nanti kita rembukan lagi sama tim. Kita udah masuk nih. Dia minta 150. Nah, coba tawar lagi. Nah, kita janjian lagi nanti. Bos, 100 bisa nggak? Oh nggak bisa bos, 120 deh. Nah, kayak gitu. Ini yang tadi sampaikan Mas Sony, mungkin masih kita melihat seperti itu. Kalau menurut ekonomi kami belum sejauh itu. Ya. Karena kami masih fokus untuk penambahan beberapa tersangka yang masih dalam satu jaringan F dan O ini. Baik. Oke. Kita akan menyapa ada Bu Agnes di Jakarta ya. Selamat siang Bu Agnes, silakan dengan pertanyaan atau pernyataan. Iya, selamat siang Pak. Saya mau minta tanggapan saja dari kepolisian ya Pak ya? Pak Ari ya? Iya, ada Pak Ari dan Mas Sony di sini. Iya, Pak Ari khususnya. Saya mau bertanya itu status artis yang kemarin tertangkap itu kenapa menjadi statusnya korban ya Pak? Saya melihatnya itu bukan sebagai korban. Karena kalau korban itu mereka kan tidak tahu ketika ada kejadian itu Pak. Seharusnya ketika mereka ada di hotel tersebut kan mereka sebenarnya tahu gitu loh Pak. Jadi Kenapa Bu Agnes statusnya melihatnya itu bahwa korban yang dikatakan korban ini juga terlibat begitu? Iya, harusnya mucikari dan artis tersebut itu bukan korban gitu loh, Bu. Jadi tetap itu harusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke. Ini ada permufakatan. Karena kita sudah jahat. krisis moral di Indonesia ini khususnya. Baik. Baik. Bu Agnes, terima kasih atas partisipasinya Iya, begitu. Faye, ini seperti yang saya katakan tadi ada permufakatan jahat untuk enak gitu ya. Tapi kita akan bertanya. Ditentang oleh iya. Mungkin Betul Bu sekali. Agnes salah satunya. Kita akan lanjutkan dan mendengarkan bagaimana jawaban dari Pak Ari dan ditanggapi oleh Mas Sony nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Line Stop.